Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Astra Prima Budiarti, dosen jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Saat ini saya akan melaporkan laporan kemajuan penelitian dosen pemula yang berjudul Penggunaan Model ECM untuk Menginvestigasi Peran Cognitive Absorption dalam Mempengaruhi Minat Pengguna menggunakan platform e-commerce secara berkelanjutan. Di sini, anggota penelitian saya adalah Awisal Fashni, SPMM, dosen jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Nah, berikut adalah tahapan penelitian kami, dimulai dari pembuatan proposal, persiapan penelitian, pengumpulan data primer, analisis data, hingga pembuatan laporan kemajuan. Nah, untuk saat ini, hingga tahap kelima itu sudah selesai dilaksanakan. Yang akan kami lakukan selanjutnya adalah publikasi ilmiah yang rencananya akan kami ikutkan di proceeding internasional di ECPICEBA 2021 yang akan diadakan di bulan November tahun 2021 ini. Nah, yang menjadi latar belakang penelitian kami ceritakan secara singkat adalah adopsi e-commerce semakin meningkat selama pandemi COVID-19. Hal ini mendorong tumbuhnya tren social commerce, yaitu transaksi jual beli online melalui aplikasi percakapan maupun media sosial. Meningkatnya pengguna smartphone yang mengadopsi internet akan mendorong perkembangan industri ekonomi digital di Indonesia. Dengan demikian, persaingan dalam industri ini tidak dapat dihindari. Semua perusahaan berebut untuk masuk ke segmen baru yang penuh dengan persaingan digital. Akan tetapi, tidak banyak dari mereka yang berhasil memenangkan persaingan. Pelaku bisnis cenderung hanya fokus pada adopsi teknologi tanpa memikirkan nilai apa yang dapat diterima dan disukai oleh pelanggannya. Oleh sebab itu, penelitian ini membahas tentang peran cognitive absorption dalam mempengaruhi minat pengguna untuk terus menggunakan aplikasi belanja online. Nah, ini adalah kerangka konseptual penelitian kami, di mana terdapat 11 hipotesis yang akan dianalisis. Dari gambar dapat kita lihat. Hipotesis pertama yaitu menguji pengaruh confirmation terhadap perceived usefulness. Kemudian hipotesis kedua adalah pengaruh confirmation terhadap cognitive absorption. Yang ketiga, menguji pengaruh cognitive absorption terhadap perceived usefulness. Nah, di hipotesis keempat yaitu perceived usefulness terhadap satisfaction. Hipotesis kelima, pengaruh perceived usefulness terhadap trust. Nah, hipotesis keenam, pengaruh cognitive absorption terhadap satisfaction. Hipotesis ketujuh, pengaruh cognitive absorption terhadap trust. Hipotesis kedelapan, satisfaction terhadap continuous intention. Hipotesis 9, pengaruh trust terhadap continuous intention. Hipotesis ke-10 adalah pengaruh perceived usefulness terhadap continuous intention. Dan yang terakhir adalah pengaruh cognitive absorption terhadap continuous intention. Nah, metode penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan menggunakan metode survei. Sesuai dengan model penelitian di atas, hipotesis yang telah dirumuskan, maka penelitian ini dapat dianalisis menggunakan analisis structural equation model melalui software Smart PLS untuk menganalisis data. Sampel yang kami gunakan adalah 253 responden yang disebarkan ke masyarakat yang menggunakan aplikasi e-commerce dengan cara accidental sampling. Nah, ini adalah hasil dari analisis yang telah kami lakukan. Yang pertama itu adalah hasil uji validitas. Uji validitas dilihat dari hasil nilai AVE. Nah, validitas konvergen dilakukan dengan melihat overloading dan nilai average variance extracted atau AVE. Suatu pengukuran dapat dinyatakan valid apabila telah memenuhi kriteria, di mana overloading-nya itu harus lebih besar dari 0,6 dan AVE besar dari 0,5. Itu menurut Hare. Nah, di sini kita sudah bisa melihat bahwasanya semua nilai AVE itu sudah melebihi 0,5.
Nah, kemudian untuk uji reliabilitas, kita lihat dari nilai Cronbach alfanya. Nilai Cronbach alfa itu harus lebih besar dari 0,6 supaya dikatakan reliable. Nah, di sini nilai Cronbach alfanya sudah melebihi 0,6. Makanya dapat kita lanjutkan ke penelitian. Nah, ini adalah analisis inner model pada penelitian kami, di mana di sini dapat kita lihat bahwasannya dari 11 hipotesis yang sudah kami tetapkan, ada 2 hipotesis yang ditolak. Kita bisa lihat dari nilai uji T statistiknya dan nilai p-values yang melebihi 0,05. Nilai T statistik harus lebih besar dari 1,96, sedangkan untuk hipotesis yang pertama dan hipotesis yang terakhir, itu nilainya T statistiknya tidak melebihi dari 1,96. Nah, makanya dari 11 hipotesis, dinyatakan 2 hipotesis ditolak, yaitu cognitive absorption tidak mempengaruhi continuous intention, dan trust tidak mempengaruhi continuous intention. Nah, demikian adalah hasil penelitian yang sudah kami lakukan. Rencana kegiatan berikutnya adalah mempublikasikan di The 8th Padang International Conference on Education, Economic Business and Accounting, The 8th PCEBA 2020, yang akan dilaksanakan pada tanggal 13 November tahun 2021. Nah, dari penelitian yang sudah kami lakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa pada penelitian ini, cognitive absorption dan trust tidak secara langsung mempengaruhi continuous intention secara signifikan. Namun, peran mediasi, nah ketika kita lakukan analisis secara tidak langsung, dapat ditemukan bahwasanya nantinya akan ada pengaruh mediasi dari perceived usefulness dan satisfaction yang dapat mempengaruhi signifikannya hubungan cognitive absorption dan continuous intention. Oleh sebab itu, bagi pengembang aplikasi e-commerce perlu diperhatikan faktor perceived usefulness dan kepuasan pengguna. Dan bagi pengusaha yang menggunakan marketplace, perlu dipertimbangkan untuk menggunakan platform yang memudahkan pelanggan untuk berbelanja, di mana di situ bisa dihasilkan sebuah satisfaction. Oke, demikian hasil presentasi saya untuk laporan kemajuan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.